hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu ini membebaskan kami dari belenggu maut, menghapuskan segala hukuman atas dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita ini bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hai semuanya, selamat datang di Campus Connection, ibadah online untuk kamu para mahasiswa. Kamu yang sedang menavigasi kehidupan perkuliahan, pertemanan, memandang masa depan yang rasanya belum sepenuhnya jelas. Teman-teman, kadang kita merasa sendirian di tengah-tengah semua hal itu. Tapi kabar baiknya hari ini, kita nggak pernah benar-benar sendiri. Tuhan Yesus selalu ada untuk kehidupan kita. Kasih-Nya nggak pernah berubah. Dan penyertaannya nyata, bahkan di dalam hal-hal kecil yang sering banget kita anggap sepele. Minggu demi minggu kita belajar tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Bulan lalu kita belajar, kita mengenal perkataan Yesus tentang dirinya. Hari ini kita akan memasuki satu tema yang baru. Bagaimana kehidupan kita semakin hari bisa semakin serupa dengan Kristus. Yuk sama-sama kita siapkan hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mulai dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami boleh ada, kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan fokus kami berikan perhatian kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami di dalam waktu-waktu ini. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini teman-teman kita akan memulai sebuah serian lagi yang baru. Satu hal yang penting, bukan cuma untuk kehidupan rohani kita, tetapi juga buat masa depan kita, khususnya dalam hal kepemimpinan. Nah,
Tetapi hari ini kita nggak akan ngomongin kepemimpinan seperti yang biasa kita dengar di seminar ataupun di dalam pelatihan organisasi. Kita nggak akan fokus belajar teknik public speaking, gimana caranya mengatur tim, bikin strategi, bikin program yang efektif seperti apa. Enggak. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu bicara tentang hati kita sebagai pemimpin. Ya, teman-teman, leadership starts from the inside out. Kepemimpinan itu dimulai dari dalam, keluar dari dalam, dari hati kita. Kenapa? Karena dunia hari-hari ini sedang krisis pemimpin yang punya hati. Banyak yang jago ngomong, banyak yang pintar strategi, punya ribuan follower di media sosial, kelihatan keren di atas panggung, tapi kurang yang namanya kasih. Kurang peduli, kurang rendah hati. Banyak pemimpin yang hebat secara kapasitas, tetapi rapuh secara karakter di dalam dirinya. Kita tentu nggak mau jadi pemimpin yang seperti itu kan teman-teman. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua untuk memulai dari satu hal yang namanya kasih. Kepemimpinan Kristen yang sejati nggak dimulai dari keahlian, tetapi dari hati yang penuh dengan kasih. Bukan kasih yang basa-basi, bukan kasih yang manis di bibir doang, tetapi satu kasih yang aktif, kasih yang rela turun tangan, kasih yang bersedia berkorban, kasih yang mau untuk melayani. Satu-satunya teladan terbaik di dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, kita akan lihat sebuah adegan yang mungkin sudah sering kita dengar. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk benar-benar memperhatikan kisah ini ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus, anak Allah, dia yang punya segala kuasa, tahu persis siapa dirinya. Yohanes 13 ayatnya yang ketiga menuliskan seperti ini. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia tahu dia berkuasa, tapi apa yang dia lakukan? Bukan naik panggung, bukan duduk di tahta, tapi hari itu dia ambil handuk, dia menuangkan air ke baskom, dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya satu per satu. Bahkan kaki Yudas, orang yang akan mengkhianatinya. Teman-teman, coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu tahu seseorang bakal menghancurkan hidupmu, kamu tahu dia bakal menikam kamu dari belakang secara harafiah ataupun secara emosional, apa yang kamu lakukan? Kebanyakan dari kita pasti akan menjauh. Kebanyakan dari kita pasti akan jaga jarak. Tapi Yesus di dalam kisah ini bahkan dia tetap membasuh kaki Yudas. Kenapa? Karena kasihnya nggak tergantung pada sikap orang lain. Kasih Yesus adalah kasih yang memilih untuk tetap mengasihi. Bahkan ketika nggak dibalas, bahkan ketika dia dikhianati. Teman-teman, disitulah kita belajar bahwa kasih adalah pondasi dari segalanya dalam konteks kepemimpinan Kristen. Kalau kita nggak mulai dari kasih, maka semua pencapaian kita dalam memimpin, semuanya jadi kosong teman-teman. Kita bisa punya strategi terbaik, kita bisa punya presentasi yang paling bagus, pengaruh yang paling luas. Tapi kalau tanpa kasih, kita seperti hanya bikin satu keributan, bikin noise. Kalau kata Paulus bilang cuman gong yang berkumandang. Tong kosong teman-teman, tanpa kasih semuanya sia-sia. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu bicara juga tentang tindakan. Dan kepemimpinan yang sejati bukan tentang posisi, tetapi tentang siapa yang paling rela turun dan melayani. Yesus membasuh kaki para muridnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu bahwa kamu punya pengaruh? Apakah kamu akan menggunakannya untuk dihormati? Atau kamu akan memanfaatkannya untuk kamu dapat melayani orang lain? Hari ini kita akan belajar lebih dalam dari tindakan Yesus ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mari saya mengajak setiap kita, tanamkan dulu satu hal ini di dalam hati kita. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang sejati, kamu harus mulai dari hati yang mengasihi. Pemimpin sejati, pemimpin yang mengasihi. Kepemimpinan sejati itu bukan soal hasil kerja doang teman-teman. Tetapi soal gimana kita memperlakukan orang lain. Tuhan ngelihat bukan cuma apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan
melihat bagaimana kita melakukannya dan dengan hati seperti apa kita melakukannya. Yesus nggak pernah panggil kita untuk jadi manajer sukses. Dia nggak bilang, berbahagialah kamu yang target organisasinya selalu tercapai. Tapi dia bilang, kasihilah sesamamu manusia, seperti aku mengasihi kamu. Yesus panggil kita jadi murid yang memimpin dengan kasih. Bukan dengan dominasi, bukan dengan kontrol, tapi dengan kasih. Teman-teman, kalau kamu sekarang ada di posisi memimpin, entah itu sebagai ketua panitia, koordinator kelompok, ketua pelayanan, atau bahkan sekedar jadi kakak tingkat yang dilihat oleh adik-adik tingkatnya di kampus. Pertanyaannya bukan cuma apakah kamu berhasil, tetapi pertanyaannya apakah kamu mengasihi mereka yang kamu pimpin. Karena kalau kita kehilangan kasih, kita kehilangan inti dari kepemimpinan Kristen. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kepemimpinan model Yesus selalu dimulai dari hati yang penuh dengan kasih. Jadi, kamu pemimpin tipe yang mana? Mari sama-sama kita lihat yuk. Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Dalam kasihnya kepada murid-muridnya, dia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yesus tahu, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalib. Dia tahu penderitaan sedang menanti dia. Dia tahu ini jam-jam terakhirnya di dunia nih. Ini lagi countdown, lagi hitung mundur. Tapi apa yang dia lakukan? Bukan cari pelarian, bukan fokus pada dirinya sendiri, tetapi dia memilih untuk mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan itu termasuk tadi Yudas, murid yang akan mengkhianatinya. Kalau kamu tahu ada orang yang bakal menghancurkan hidupmu, apakah kamu bisa duduk makan malam bareng sama dia? Apa kamu bisa tetap mengasihi dia? Teman-teman, itu bukan kasih yang biasa. Itu kasih yang begitu dalam. Kasih yang mengerti dan melayani. Bukan berdasarkan siapa orang itu, tetapi berdasarkan kasih Kristus itu sendiri. Dia melihat kedalaman kebutuhan hati para muridnya. Dia tahu mereka butuh lebih dari sekedar pengajaran. Mereka butuh kasih yang nyata. Kasih yang bisa disentuh. Kasih yang turun tangan. Oleh karena itu dia berdiri, dia mengambil handuk dan mengambil baskom. Dan kemudian dituliskan di dalam ayat yang keempat dan kelima seperti ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom, teman-teman, di dalam terjemahan baru versi yang kedua. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Membasuh kaki di zaman itu bukanlah satu hal yang kecil, teman-teman. Itu tugas yang paling rendah. Biasanya dilakukan oleh budak. Karena zaman dulu orang jalan kaki kemana-mana, mereka pakai sandal, kaki mereka kotor, berdebu, bau. Jadi membasuh kaki itu seperti membersihkan toilet tapi pakai tangan kosong. Nah, tapi Yesus, guru mereka, Tuhan mereka, duduk di situ, ambil baskom, dan membersihkan kaki mereka satu persatu. Kenapa? Karena pemimpin yang mengasihi melihat kebutuhan, bukan posisi. Dia nggak bilang, aku ini Tuhan, masa aku harus lakukan itu? Dia nggak bilang, nanti kalau aku pelayanan sampai capek, siapa yang ngurus aku? Dia nggak tunggu disuruh, dia nggak menunggu orang lain mulai duluan. Dia mengambil inisiatif karena kasih sejati yang dimilikinya memang seperti itu. Teman-teman, kamu nggak perlu posisi untuk kamu bisa mulai memimpin. Kamu nggak harus punya jabatan, kamu nggak harus punya title, atau kamu nggak harus punya panggung dulu. Yang kamu butuhkan adalah hati yang peka dan tangan yang bersedia untuk melayani. Tanyakan ini hari ini pada diri kita masing-masing. Siapa yang bisa aku layani hari ini? Mungkin temanmu yang lagi stres karena skripsi. Mungkin adik kelas yang lagi kelihatan murung minggu ini. Mungkin keluargamu sendiri yang jarang kamu perhatikan. Atau teman pelayanan yang mulai kelihatan kelelahan.
Tapi kamu belum pernah tanya, kamu perlu bantuan gak? Ingat, Yesus gak cuma ngajarin tentang kasih. Dia menghidupi kasih tersebut. Kalau kita mau jadi pemimpin seperti Yesus, kita juga harus belajar untuk mengasihi sebelum kita mengatur, melayani sebelum kita memimpin. Hal selanjutnya teman-teman, selain pemimpin yang mengasihi, pemimpin juga adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Teman-teman, kalau kita lanjut melihat apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 13 ini, ayat yang ke-6 sampai 10. Setelah Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya, tibalah dia kepada Simon Petrus. Dan seperti biasanya, Petrus punya reaksi yang unik. Yohanes 13 ayat 6 sampai 8 menuliskan seperti ini teman-teman. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Dan dilanjutkan ayat yang ke-9 dan ke-10 sama teman-teman, unik reaksi dari Petrus. Nah, Petrus ini menolak untuk dibasuh. Kenapa? Karena ya jelas dia nggak nyaman dong. Dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya turun begitu rendah sampai mau membasuh kakinya. Dia pasti merasa ini kebalik nih. Nggak seharusnya seperti ini. Harusnya aku yang basuh kakinya, bukan aku yang dibasuh. Tapi Yesus tetap melakukannya. Dan dengan kalimat yang sangat tegas, Yesus bilang, kalau aku nggak membasuh engkau nggak punya bagian dalam aku. Teman-teman, itu kalimat yang cukup keras. Tapi di balik kalimat itu, Yesus sedang mengajarkan satu hal yang penting tentang kasih dalam kepemimpinan, yaitu masalah kerendahan hati. Rendahan hati bukan berarti kamu lemah, tetapi justru karena kamu kuat dan kamu tahu identitasmu, kamu bisa melayani tanpa harus cari pengakuan. Kamu melayani tanpa harus cari validasi dari orang-orang. Kadang kita kebalik. Kita pikir kalau kita mau dihormati, kita harus naik lebih tinggi, dapat posisi, dapat pengaruh, dapat spotlight. Tetapi Yesus justru mengajarkan kita hal yang sebaliknya. Kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi yang paling kecil. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang sejati, belajarlah juga untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kalau kamu merasa terlalu keren buat ikut bersih-bersih habis acara kampus. Kalau kamu merasa terlalu penting untuk mendengarkan curhat teman yang lagi galau soal kehidupannya. Kalau kamu ngerasa nggak punya waktu untuk membantu temanku yang perlu bimbingan. Teman-teman, mungkin kamu belum benar-benar mengerti yang namanya kasih. Karena kasih bukan cuma soal melakukan sesuatu, tetapi juga berbicara mengenai menempatkan orang lain lebih tinggi dari diri kita sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai 5 menuliskan seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan kasih semacam ini nggak datang secara otomatis teman-teman. Kita harus berlatih, kita harus sadar, dan kita harus bersedia bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau belajar melayani dengan rendah hati. Aku mau belajar turun, bukan naik. Bukan demi nama besar, tapi demi menunjukkan kasih-Mu kepada sesama. Teman-teman, kerendahan hati itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang dipakai untuk melayani. Dan itulah yang Yesus ajarkan di ruang atas malam itu. Bukan lewat khotbah panjang, tetapi lewat handuk dan air. Teman-teman, itulah wujud nyata dari kasih yang pada akhirnya akan mengubahkan kehidupan orang-orang. Mari kita lanjut ke bagian terakhir dari cerita ini. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-12 sampai 17. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka,
mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus selesai membasuh kaki mereka, lalu dia duduk dan dia bertanya, kamu ngerti nggak sih apa yang baru aku lakukan? Dan sebelum mereka sempat jawab, Yesus jelasin, akulah Tuhan dan guru kalian, tapi aku yang membasuh kaki kalian juga. Kalau aku melakukan ini, kamu juga harus saling melakukannya. Inilah teman-teman yang namanya kasih yang mengubahkan. Bukan cuma kasih yang menyentuh hati, tetapi kasih yang mengubah cara hidup seseorang. Bukan cuma kasih yang bikin kita terharu, tapi ini kasih yang membuat kita mampu untuk bertindak berbeda. Yesus memberikan teladan di sini. Dia nggak cuma memberikan satu pengajaran, tapi dia mencontohkannya. Dan dia berkata, kalau kamu ngerti ini, kamu akan berbahagia kalau kamu melakukannya. Teman-teman, kebahagiaan dalam hidup ini bukan cuma soal mendapatkan yang kamu mau. Tapi ketika kamu hidup dalam kasih dan menjadi saluran kasih itu buat orang lain, disitulah hidupmu jadi bermakna. Satu tindakan kasih seperti mendengarkan curhat teman yang lagi lelah, menguatkan yang lagi gagal, menolong tanpa diminta, itu bisa menjadi momen yang mengubahkan kehidupan seseorang. Dan ketika kamu memimpin dengan kasih seperti itu, kamu sedang membangun satu budaya yang baru. Kamu sedang menjadi terang. Kamu sedang menunjukkan siapa Yesus. Bukan lewat ayat-ayat yang kamu hafal, tetapi lewat tindakan kita sehari-hari. Jadi, gimana caranya kita bisa memulai memimpin dengan kasih? Mulai dari sekarang. Saya akan kasih beberapa tips untuk kita semua. Yang pertama, lihat kebutuhan di sekitar kita. Setiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang sedang berjuang. Tapi mungkin mereka nggak teriak minta tolong. Siapa yang kelihatan selalu sendiri? Siapa yang belakangan ini sering nggak masuk kuliah atau sering nggak datang ibadah? Siapa yang kalau kita buka Instagram, story-nya mulai agak dark nih orang nih kayaknya. Atau kita ngerasa kayaknya dia lagi nggak baik-baik aja. Teman-teman, kasih selalu buka mata. Pemimpin yang mengasihi itu peka. Dia nggak cuman lihat tugasnya, tetapi dia melihat manusia-manusia, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi, sebelum kamu scroll media sosial, lihat sekelilingmu. Mungkin ada satu orang yang Tuhan mau kamu untuk dekati dan tanya minggu ini. Lihat kebutuhan di sekitarmu. Yang kedua, teman-teman, beranilah melayani dalam hal-hal yang kecil. Seringkali kita nunggu tugas besar atau momen-momen yang wah keren gitu ya untuk kita bisa melayani. Padahal ladang latihan itu ada di dalam hal-hal yang kecil. Contoh, mengangkat kursi setelah ibadah, bantuin beresin kursi. Bersihin sisa makanan setelah rapat. Nganterin teman ke rumahnya walaupun rumahnya jauh. Atau kalau ada teman yang sakit, nemenin ke rumah sakit. Kemudian matiin mic dan beresin alat-alat setelah latihan musik. Teman-teman, Yesus nggak pilih-pilih pelayanan. Dia ambil handuk, dia ambil baskom, dia basuh kaki. Kalau kamu merasa, itu bukan tugasku. Ingat teman-teman, Yesus yang melakukan tugas budak atas nama kasih. Demi dia menunjukkan kasihnya secara nyata kepada para murid-muridnya. Itu yang kedua teman-teman. Beranilah untuk melayani. Mulailah untuk melayani dalam hal-hal yang kecil. Yang ketiga, latih diri kita supaya kita nggak gampang tersinggung. Kasih yang sejati itu nggak gampang baper teman-teman. Pemimpin yang mengasihi itu peka, tetapi nggak reaktif. Bedakan reaktif dengan responsif ya. Kalau teman kamu lupa bilang makasih, ya jangan langsung ngambek. Kalau kamu memberikan satu ide, kemudian ide tersebut ditolak oleh forum di rapat, ya jangan kamu langsung menarik diri. Kalau kamu diminta tolong terus,
Kamu jangan langsung dikit-dikit merasa, oh saya dimanfaatkan. Teman-teman, Yesus tahu murid-muridnya bakal ninggalin dia. Tapi dia tetap melayani mereka. Karena kasih sejati nggak berdasarkan pada respon orang, tetapi pada karakter hati kita. Kalau kamu mau jadi pemimpin seperti Yesus, latih diri kita untuk stabil, latih diri kita untuk sabar, latih diri kita untuk nggak selalu sedikit-dikit bawa perasaan. Latihlah diri kita untuk nggak gampang tersinggung. Yang keempat teman-teman, adalah berdoalah untuk orang yang kamu layani. Mungkin kita nggak cuman membantu mereka secara praktis, tetapi kita juga bisa membawa mereka di dalam doa kita. Doain teman kita yang lagi galau, doain keluarganya, teman kita yang lagi sakit, doain supaya ada pemulihan di tengah keluarga teman kita, doain supaya Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Banyak teman-teman yang bisa kita doakan. Tetapi intinya adalah bahwa di dalam doa, orang-orang tersebut, orang di sekeliling kita. Yesus bukan cuma membasuh kaki, tetapi dia juga berdoa bagi para muridnya. Ketika kamu mendoakan orang lain, kamu lagi bilang, aku gak cuma peduli secara manusiawi, secara fisik mereka, tapi aku percaya juga Tuhan bisa menjamah kehidupan mereka. Teman-teman, kamu bisa mulai jadi pemimpin dengan mengasihi. Kamu bisa mulai jadi pemimpin yang penuh dengan kasih itu hari ini juga. Bukan nunggu nanti, bukan nunggu punya jabatan, bukan nunggu jadi terkenal. Tetapi mulailah dengan melihat, hadir, melayani, sabar, dan berdoa. Itu bukanlah satu langkah yang terlalu kecil teman-teman. Itu langkah yang besar dalam kerajaan Allah. Dan saat kamu melangkah dengan kasih, Tuhan yang akan pakai kamu untuk jadi pemimpin yang berdampak. Bukan hanya untuk masa kamu berkuliah, orang-orang teman-teman di kampusmu, tetapi seumur hidupmu. Dunia punya banyak definisi tentang kepemimpinan. Ada yang bilang pemimpin itu yang paling kuat, yang pemimpin itu yang paling berpengaruh. Ada juga yang bilang pemimpin itu yang bisa bikin orang lain nurut. Tetapi Yesus, satu-satunya pribadi yang layak duduk di tahta tertinggi, justru memilih untuk membasuh kaki kita. Yesus memimpin dengan hati yang penuh kasih. Dan sekarang dia bilang ke kamu dan saya, lakukan hal yang sama. Kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi hari ini, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita merenung dan melihat dalam keberadaan kehidupan kita. Siapa orang dalam hidup kita yang bisa kamu layani dengan kasih minggu ini? Mungkin itu teman satu kelompok yang biasanya kamu abaikan, mungkin itu orang tua yang jarang kamu hubungi, mungkin itu adik kelas yang lagi bingung arah hidup, atau mungkin itu orang yang menyakitimu, tapi Tuhan suruh kamu untuk mulai duluan. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apa bentuk konkret dari kasih yang bisa kamu tunjukkan kepada orang-orang tersebut? Mungkin kamu bisa kirim chat, "Hai, semangat menjalani kehidupan, semangat menjalani ujian." Atau kamu bisa juga menawarkan bantuan. Ada yang perlu dibantu apa enggak? Kamu bisa juga menawarkan telingamu untuk mendengarkan tanpa kamu menghakimi. Atau kamu juga bisa mendoakan mereka di dalam doa-doamu. Nggak perlu kamu ngomong langsung ke mereka juga nggak masalah. Aku doain kamu loh, aku doain kamu buat ini nih. Nggak harus, tapi kamu bisa mendoakan mereka, bawa mereka dalam doamu. Dan yang paling penting teman-teman, apa kamu mau menjadi pemimpin seperti Yesus yang memimpin dari hati dan bukan dari ego pribadi kita? Renungkan pertanyaan ini. Dan saya percaya Tuhan akan membentuk kehidupan kita. Tuhan yang akan membawa kita semakin naik dari hari ke hari di dalam kepemimpinan kita. Dan kehidupan kita pun akan menjadi dampak yang lebih luas lagi. Dan lebih banyak orang lagi akan merasakan kasih Allah lewat apa yang kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa.
Mampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Mampukan kami untuk punya kasih yang sejati itu. Mampukan kami untuk kami bisa mengasihi dengan pure, tanpa ada motivasi yang lain. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga minta ampun kalau selama ini kami masih sulit untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami masih mengasihi dengan syarat, kami masih mengasihi dengan mengharapkan imbalan. Kami mohon ampun Tuhan, Engkau yang mampukan kami untuk kami bisa mengasihi tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan seperti Engkau telah mengasihi kami itu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga supaya kami juga dapat menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin dengan hati yang penuh dengan kasih, punya satu sikap hati yang benar ketika kami memimpin. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya hikmat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan-Mu, memampukan Engkau untuk berjalan di dalam penyertaan dan melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati studimu, nilai yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Tuhan pegang masa depanmu, masa depan yang indah, masa depan yang gemilang itu ada dalam kehidupanmu. Terimalah penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya percaya teman-teman, Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Buat teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.